Ulang tilik. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala adwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah waliyus salihin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul amin. Sallallahu alaihi wa ala alihi tayyibin wa azwajihi tahirati ummahatil mu'minin wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ussi nafsi wa iyyakum ayyuhal muslimun wa ayyatuhal muslimat bi taqwallahi azza wa jalla rabbil ardi was samawati فإنه قد فاز المتقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum bapak dan kaum ibu, saudara dan saudari, serta adik-adik dan anak-anak, khususnya santri Ma'had Tahfiz Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu Kampa, yang saya muliakan, saya hormati, yang saya cintai, para asatidzah, para tokoh adat, tokoh masyarakat, hadirin, hadirat, wa musyahidin wa musyahidat, baik yang hadir di Masjid Abdullah bin Mas'ud Simpang Timun ataupun yang menyaksikan melalui media dimanapun berada, dengan mengucap alhamdulillah, dengan rasa syukur yang sedalam-dalamnya kita memuji Allah dengan pujian yang setinggi-tingginya. Nikmatnya kepada kita sungguh besar dan kita masih tetap punya harapan besar. Mudah-mudahan nikmat ini semakin besar. Oleh itu, mari kita sama-sama bersyukur. Mudah-mudahan apa yang kita harapkan dapat dikabulkan dan amal-amal yang kita kerjakan mudah-mudahan diterima olehnya. Amin. Bapak dan ibu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, mudah-mudahan majelis ini juga tak sunyi daripada mengucapkan selawat dan salam kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Mudah-mudahan dengannya kita mendapatkan balasan dari Allah tabaraka wa ta'ala. Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyrah. Sesiapa yang selawat kepadaku satu kali, Allah balas kepadanya 10 kali. Kemudian doa kita, tak boleh pula kita lupa untuk para orang tua kita, ayah dan ibu, para guru, para ahli kerabat, saudara mara, adik tolan dan sahabat. Mudah-mudahan, atau khususnya para ulama yang telah mewariskan ilmu kepada kita, semoga yang sudah mendahului Allah ampuni dosa-dosanya, Allah tempatkan di tempat yang terbaik di sisinya, dan diluaskan rahmat kepadanya. Dan yang masih hidup, yang sehat, semoga senantiasa dijaga kesehatannya, dan yang sakit mudah-mudahan Allah segerakan kesembuhannya. Semoga menjadi penghapus kesalahan dan dosa-dosanya dan diberikan kesabaran yang besar kepadanya dan juga para keluarganya. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, khususnya para guru yang telah menuliskan kitab Ushulul Iman fi Dhaw'il Kitabi was Sunnah, yang alhamdulillah sudah
setengah kita selesai pelajari bersama. Ya, dari sisi apanya setengah lah, betul setengah. Kembali kita lanjutkan pembahasan masih berkaitan dengan iman pada Alkitab. Iman pada kitab rukun iman yang ke-8. Yang ke-3. Satu. Rukun iman yang ke-3. Itu pakai hadiahnya? Hah? Nah. Kaum muslimin, tidak nyerut. Bicaranya. Taib. Panturan tidak memboleh kan? Nah. Rukun iman yang ketiga. Berarti rukun iman yang pertama iman pada Allah. Yang kedua iman pada malaikat. Yang ketiga iman pada kitab-kitab. Pada pembahasan sebelum ini kita sudah membahas bahwa Al-Qur'anul Karim terjaga dari segala perubahan. Saya terjaga dari segala perubahan dan segala hal yang merusaknya, sehingga seperti mana dia diturunkan di zaman Nabi, seperti itu pula lah yang ada pada hari ini. Masya Allah, berjuta sanad ya, rantaian para perawi yang mentalaqi Al-Quran sampai ke Nabi alaihissalatu wassalam dari berbagai jalur. Ada yang sampai menguasai qiraat yang 7, atau ada yang menguasai qiraat yang 10, qiraatul ashrah. Bahkan ada yang menguasai qiraat yang tidak sahih, yang menjadi qiraat 14. Nah, begitulah Allah menjaga Al-Quranul Karim. Ya, tadi sudah bahas pula di waktu turunnya Al-Quran, malaikat manapun tak boleh tahu dulu sampai dibacakan kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, seperti mana yang diriwayatkan oleh Imam kita At-Tabari dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Tak boleh malaikat tahu sampai dulu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal malaikat amanah semua ya. Tak mungkinlah amanah pula malaikat nak jual ayat pula sama iblis. Tapi demikianlah amanahnya supaya tak ada satu pun yang berubah. Ma'asyar kiram. Nah sekarang apa yang dimaksud dengan Al-Quran itu sendiri? Ya, kita sudah tahu dia terjaga dan lengkap, meliputi atau melengkapi segala hukum yang terdapat di dalam kitab-kitab sebelumnya, bahkan menasakhnya. Tak boleh lagi kita mengamalkan kitab-kitab yang sebelumnya. Harus kita pindah kepada Al-Quran Al-Karim atas perintah siapa? Perintah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah, apa yang maksud dengan Al-Quran Al-Karim? Al-iman bil-Quran wa khasa'isihi. Beriman pada Al-Quran dan segala kekhasannya, keistimewaannya. Al-Quran istimewa? Iya. Al-Quran istimewa. Ya, kalau istimewa di hati kita berarti Allah istimewa di hati kita. Nah, apa itu Al-Quranul Karim? Ta'riful Quran wal hadis al-Qudsi wal hadis an-Nabawi wal farqu bainahuma. Ta'rif Al-Quran, atau apa yang maksud dengan Al-Quran, wal hadis al-Qudsi, dan ta'rif al-hadis al-Qudsi. Apa pula definisi apa yang dimaksud dengan hadis Qudsi? Karena dia sama-sama diriwayatkan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wal hadisun nabawi, dan hadis nabawi, serta apa perbedaan antara keduanya.
Berkata para penulis, Al-Quranul Karim huwa kalamullah. Hakikat Al-Quran itu adalah perkataan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jadi Allah sendiri yang mengatakannya. Minhu bada'a. Minhu bada'a. Darinya datang kalimat itu. Tidak ada orang mengucapkan sebelumnya. Mulai dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bila kaifiyatin qawlan. Tanpa kita ketahui kaifiyatnya ketika dia mengatakannya. Seperti apa? Kita tidak tahu. Apa kita nak tahu? Hah? Tidak ada yang ngasih tahu. Tidak ada yang ngasih tahu. Karena kalau kita tidak dikasih tahu, padahal tidak mungkin tahu, itu namanya tak tahu-tahu. Tahu tak tahu-tahunya? Hah? Tak tahu-tahu lihat boleh? Nya tak tentu contoh-contoh tentu. Kan ya? Pewa ka pojinya nya. Pelo mau Jepang, mulai. San tengah jalan dah, pelo mau Jepang ni bukan lubang kalam dah. Sudah itu dipoto dia kan kami lah sampai lubang Jepang. Itu cuma oleh dek kawan itu lubang kalam dojinya lubang kalau lubang Jepang. Kan tak sama lubang kalam lubang Jepang lah. Walaupun sama-sama kalam, sama-sama kalam yang namanya lubang tentu kalam kan. Ada lubang yang tak kalam? Hah? So ada lubang kalam. Kecuali dia cahaya dalam. Itu aja dia. Sekali lubang pasti kalam. Kan ya? Nah. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi karena tak diberitahukan maka kita enggak tahu. Sebab apa? Kita tidak punya kemampuan, tak punya kuasa untuk melihat Allah Tabaraka wa taala ketika mengatakan itu. Walaupun punya kuasa awak nawar kan? Kita aja belum menawa waktu itu. Belum menawa. Apa yang menawa? Nado belum wujud. Nah, nawa. Nah, jadi kalau belum nawa, kalau Indonesia belum menawa. Nah, tentulah mulai banyak lupa masuk itu. Nah, belum menawa. Nah. Kaum muslimin berarti banyak ustaz bahasa Indonesia ditentunya. Banyak dan lupa. Nah, kaum muslimin muslimat dirahmati Allah. Jadi oleh sebab itu, tapi kenapa antum percaya ini firman Allah? Hah? Apa percaya yang firman Allah? Nyawa tak nampak dah. Supaya apa tuntun? Ya. Kalau nanti bau cahaya sodor mesti nampak. Hah? Wih. Cahaya tuntutnya ada beritanya tak nampak dah orang. Tapi cahaya ada. Iya tak? Contoh Rasul gini, mana nampak? Percaya tak? Jadi itu ya. Kenapa kita percaya? Karena datang beritanya dari yang selalu benar. Siapa? Allah Taala yang dia beritahukan. Dia yang berikan tahukan. Misalnya Allah mengatakan wa kallama Allahu Musa taklima. Allah berbicara, benar-benar berbicara kepada Musa. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, wa anzalahu ala rasulih wahyan. Allah mengucapkan dan diturunkannya kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk wahyu. Jadi turunnya pakai wahyu. Jadi kalau turun pakai wangsit, apa nama? Bisikan setan. Tapi kalau pakai wahyu
Itu dari Ar-Rahman, Allah Subhanahu wa taala. Taib, wa saddaqahu al-mu'minuna ala dzalika haqqan. Orang-orang beriman benar-benar percaya kepadanya. Benar-benar percaya kepadanya. Sebab orang yang tak percaya tak mungkin beriman. Sahih? Nah, wa aiqanu annahu kalamullahi haqiqatan, dan mereka yakin seyakin-yakinnya bahwa Al-Qur'an benar-benar perkataan Allah. Tapi kalau ada yang tidak percaya, berarti belum benar-benar beriman. Belum benar-benar beriman. Sami'ahu Jibrilu alaihissalam min Allah azza wa jalla. Bagaimana? Jibril mendengarnya dari Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian wa nazala bihi ala khatami rusulih. Setelah Jibril mendengarkan dari Allah, dia diperintahkan menyampaikan itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bilafzihi wa ma'nahu, dengan lafaz dan maknanya. Artinya seperti apa dia dengar, seperti itu dia sampaikan. Kemudian dan maknanya seperti yang Allah inginkan, seperti itu boleh yang dia sampaikan. Makanya digunakan oleh Allah bahasa apa? Bahasa Arab, supaya jen banyak orang jawab. Nabi bahasa Arab, surun Al-Quran bahasa Aceh. Kan tak mungkin lah. Pasti dia dapat orang nanti. Sebab pula jahilnya. A'ajamiyun wa hadha. Masa orang ajam, masa orang Arab diturunkan kepadanya bahasa ajam. Tak kan jawab Al-Quran. Makanya wa ma arsalna min rasulin illa bilisani qaumi. Kami tak utus seorang rasul pun kecuali dengan menggunakan bahasa kaumnya. Supaya apa? Liyubayyina lahum, supaya jelas bagi mereka. Supaya dia jelaskan kepada mereka. Kalau orang ada alasan untuk nak nemo lah? Ada alasannya? Lai tongkau. Lai tongkau. Kalau yang patuh, tidak ada alasannya lah. Tapi kalau sempat tidak diturunkan dalam bahasa Arab, tentu ada alasan. Khususnya bagi yang tongkau tadi. Yang tidak tongkau jadi tidak faham no. Walaupun angguk cingkut angguk orang juga enggak. Apa baca Nabi tadi tu dong. Apa baca deh Nabi tadi. Tapi ketika turun dengan bahasa Arab, maka jelas makna yang diinginkan Allah tabaraka wa ta'ala dari hamba-hambanya. Taib, bilafzi wa maknahu al-manqul bitawaturi. Al-Quran itu dinukil. Apa makna dinukil? Dipindahkan dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Dari masyarakat sahabat ke masyarakat tabi'in. Tabi'in ke tabi'in. Naam, dengan cara apa? Bitawaturi. Dengan cara mutawatir. Apa makna mutawatir? Lah samo yo sodor ya wayat uang, walaupun yang tidak bersepakat untuk sama-sama meriwayatkan. Ini tidak sampai sepakat nah. Kalau sepakat ya mau sama juga pakai HP kan. Weh, Waalaikumsalam. Bekok kan ditanya dia sudah sebenarnya sama jawaban mana? Ya? Itu tidak mutawatir nomor aja. Itu nomor makar nomor. Kan udah telepon kawan mau sama jawaban mah. Itu enggak. Ini enggak. Orang Malaysia meriwayatkan sama. Padahal enggak pernah wasul uang Arab. Misalnya di masa itu. Uang
Bukhara merekkan sama, orang Indonesia merekkan sama, padahal mereka tidak saling bertemu. Itu namanya ramai sekali tanpa ada bersepakat, terlebih dahulu. Maka riwayatkan di mana-mana pun Al-Quran itu, tadi saya bilang bukan ribuan lagi, jutaan sanad. Dia bukan orang mentalaki Al-Quran dengan kiraat yang telah diajarkan Nabi alaihi salatu wassalam. Misalnya untuk di wilayah Asia Tenggara pada umumnya lah riwayat Hafs an Asim. Tidak Hafs an Asim. Sampai hari ini Al-Quran yang versi cetakan itu yang ada adalah 4 qiraat yang dicetak hari ini dalam bentuk 4 qiraat. Yang paling umum adalah qiraat Hafs an Asim. Itu paling umum di mana-mananya. Kemudian qiraat yang kedua yang dicetak dalam versi cetakan adalah qiraat Warsh. Qiraat Warsh di Maroko. Kemudian yang ketiga riwayat Qalun. Riwayat Qalun di mana? Macam di Aljazair, di Libya dan sekitarnya. Kemudian yang keempat adalah riwayat As-Susi. Bukan Susi, jangan salah paham. Nah, ada riwayat As-Susi. As-Susi persis ya, lupa ya. As-Susi itu dicetak di La ilaha illallah di Afrika, apa nama? Dia Sudan, Sudan dan Chad. Tahu Chadnya? Tak betul Chad, dia ugi tak tentu. Lagi apa? Kalau di Chad do, kalau babini aja setahun tak babini dua dilocui dia bini. Itu China pindah. Jadi setahun babini. Setahun bayu katu dek bini awaknya, bini pertama kan. Kalau sampai ndak ampun nikah babini dua, kena lacik. Kalau ke awak, kalau sampai bercita bini dua lah kena lacak nak. Itu tu besok. Tu apa cara? Wak pindah orang tina awak kaget, orang tina cita bukan mai, amwa. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Begitulah. Adat itu berbeda-beda aja ya. Ya sah? Adat itu berbeda-beda. Ya, tapi kalau yang namanya syariat tetap sama. Syariat tetap sama. Yang syariat tidak bawa barang, cuma adatnya berbeda. Contoh tadi aja. Kalau di situ di chat tuh, kalau salah apa babini setahun tidak babini lain, kono lacu dia bini. Kalau ke awak babini lah 10 tahun, jangan cita-cita bini lelek. Kena lacak. Allah Ustaz. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, bitawarkun al-mufid lil qata', sehingga riwayatnya pasti. Wal yaqin, dan yakin. Al-maktub fil masahif, Al-Quran itu sekarang dituliskan dalam mushaf. Mushaf itu adalah Al-Quran. Ya, tapi di dalam mushaf lah ditulis Al-Quran Al-Karim. Nah, Al-Mahfuz min at-taghyiri wat-tabdil, yang terjaga dari perubahan dan penggantian. Tak ada ayat yang berubah, tak ada ayat yang diganti. Nah, kadang-kadang tak berubah tapi diganti. Tidak. Ini ayatnya tidak dirubah dan tidak diganti. Berbeda dengan kitab-kitab yang lain. Sudah banyak yang dirubah, bahkan ada yang diganti. Tergantung situasi dan kondisi di mana dicetaknya kitab tersebut. Saya katakan Bible misalnya dalam versi Afrika beda pula dengan Bible versi Eropa. Beda. Tapi kalau Al-Quran kita tidak. Ya. Tapi kaum muslimin dan muslimat, itulah Al-Quranul Karim. Al-Quranul Karim. Bahwa dia kalamullah, didengar oleh Jibril,
Lalu dibawa oleh Jibril turun, disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam bahasa Arab. Kemudian sampai kepada kita umat belakangan secara mutawatir yang tidak meninggalkan sedikit pun keraguan akan keasliannya. Gimana nak ragu? Karena yang dicetak di Arab Saudi bacaannya sama dengan yang dicetak di Indonesia. Ya, di Indonesia. Tidak ada yang berubah. Walhamdulillah. Baik, wal hadisul qudsi. Lalu ada pula namanya hadis qudsi. Bukan kursi ya. Kalau ayatul kursi. Ini hadis qudsi. Artinya ada kalimat kudus. Kudus itu artinya suci. Jadi hadis suci. Nah, apa yang dimaksud dengan hadis qudsi? Huwa ma rawahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an rabbih bil lafzi wal ma'na. Yaitu yang diriwayatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Rabbnya. Siapa Rabbnya? Allah. Bil lafzi wal ma'na, dengan lafaz dan maknanya sekali. Itu yang diucapkan Allah Subhanahu wa taala. Wa naqala ilaina ahadan aw nuqila ilaina ahadan aw mutawatiran wa lam yablugh tawatur al-Qur'an. Dan dinukil kepada kita dalam riwayat-riwayat ada yang ahad, ada yang mutawatir. Ada yang ahad, ada yang mutawatir, tidak seperti Al-Qur'an. Al-Qur'an itu semuanya mutawatir. Nah, wa misaluhu, misal hadis qudsi, hadis Abi Dzar al-Ghifari radhiyallahu anhu, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dzar al-Ghifari, Jundub ibn Junada. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, fima yarwihi an rabbih azza wa jalla, di antara yang diriwayatkannya dari Rabbnya azza wa jalla, annahu qala, bahwa Allah berkata, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, inni haramtu dzulma ala nafsi, saya telah mengharamkan zalim terhadap diriku. Jadi Allah pantang berbuat zalim. Allah tidak mungkin zalim. Hukumnya adil secara mutlak. Baik hukumnya di dunia maupun hukumnya di akhirat. Nah, wa ja'altuhu bainakum muharraman. Oh, ternyata zalim itu juga diharamkan kepada kita. Cuman kita tidak istiqamah. Apa sebab? Karena kita ada yang ikut hawa, ada yang ikut syariat. Mana lebih banyak ikut hawa atau ikut syariat? Contoh ikut hawa lebih banyak. Apa dia apa? Asal macam itu ya. Asal memang canda itu. Ya, lihatlah berapa banyak kezaliman yang terjadi akibat kita tidak mengikuti apa yang Allah tetapkan. Terjadilah kezaliman dalam bab akidah. Ya, Allah dizaliminya. Ada hak-hak Allah diberikan kepada makhluknya. Ada sifat-sifat Allah, sudahlah korting banyak, boleh potong pada nambah bel kan? Ya, Allah sebutkan sifatnya banyak sekali. Abang koek tinggi 7 aja lah. Jadi kan 7, qudrat, iradat, sama, hayat, basar, kalam. Nah, tinggi 7 lah. Salah dia batulah. Apa sebab? Berdasarkan riwayat palsu dari Ali, Allahu mawjudun bila makan. Allah ada tanpa tempat. Maka ditolaklah sifat-sifat yang lain.
Nasallallahu alaihi wasallam. Zalim lagi kita. Pokoknya asal tak mengikut Al-Quran dan Sunnah seperti pemahaman Nabi dan sahabat mesti zalim. Sedikit atau banyak, tergantung sedikit atau banyak. Nasallallahu alaihi wasallam. Baik, fala tadzalamu. Kalau gitu jangan kalian saling menzalimi. Ya Allah saja dizalimi, apalagi sesama. Jadi semakin sedikit orang menzalimi Allah, semakin sedikit dia menzalimi hamba-hamba Allah tabaraka wa ta'ala. Baik. Ini contoh hadis qudsi dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Nah, apa pula dengan hadis nabawi? Wal haditsun nabawi, sedangkan hadis nabawi adalah ma udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang disandarkan atau dinisbatkan ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, min qaulin, yaitu berupa perkataan, au fi'lin, atau berupa perbuatan, au takririn, atau persetujuan serta ketetapan, au wasfin, atau sifat. Maknanya kita katakan ini perkataan Nabi, berarti itu hadis nabawi. Atau ini perbuatan Nabi, berarti itu hadis nabawi. Ini persetujuan Nabi, berarti itu hadis nabawi. Ini sifatnya Nabi, berarti itu hadis nabawi. Kalau tidak, kalau selain itu, berarti bukan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Lalu ada padanannya itu as-sunnah. As-sunnah juga definisinya menurut ulama-ulama hadis sama dengan al-hadis, yaitu segala yang dinisbatkan ke Nabi, perkataan, perbuatan, persetujuan, dan sifat-sifatnya. Oleh sebab itu segala sesuatu yang tak ada, tidak perkataan Nabi, tidak perbuatan Nabi, tidak persetujuan Nabi, tidak masuk pula sifat Nabi, berarti bukan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak sunnah namanya sunnah yang sunnah. Kalau tidak sunnah namanya ya bid'ah. Tidak, nama sunnah namanya bid'ah. Dan kedua-duanya adalah ibarat air dengan minyak. Kalau suka antum dengan sunnah, insya Allah mesti membenci bid'ah. Tapi kalau sunnah dengan bid'ah, mesti tidak menyenangi sunnah sampai kau tinggalkan bid'ah. Oleh sebab itu makanya orang yang terbiasa dengan bid'ah, maka gerah dia mendengar sunnah. Ya, gerah dia mendengar sunnah. Marah-marah pula dia. Sunnah katanya. Sunnah siapa? Ya sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, selesai kita. Azan dulu. Oh, pakai ribu-ribu dulu berwazan ya. Tak khair insyaallah. Kita dengarkan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah.
أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن حي على الصلاة. لا حول ولا قوة. حي على الصلاة. لا حول ولا قوة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. ولا شيء له. اللهم ربنا. Baik. Ma'asyiral kiram, Bapak dan Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan Allah, sudah kita sebutkan 3 definisi ta'rif sah, ta'rif Al-Quran, kemudian definisi hadis Nabi, hadis qudsi, yang kemudian yang ketiga definisi hadis nabawi. Apa perbedaan antara ketiganya? Para penulis menyebutkan wal farqu bainal qur'ani wal haditsil qudsi wal haditsil nabawi. Perbedaan antara Al-Quran dan hadis qudsi serta hadis nabawi. Ada bedanya? Ada. Ada bedanya? Ada. Dan ini perlu kita ketahui supaya kita tidak salah dalam berinteraksi, dalam berhadapan dengan ketiga-tiganya. Ya, nanti pegang kitab hadis, lalu kita lihat antum tadi tidak berwudu, nanti bertengkar pula, kan tidak wajib wudu pegang hadis. Yang satu bilang kan juga dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, wahyu juga, sah? Karena wahyu itu kan 2, wahyun matlu wa wahyun ghair matlu. Wahyu yang ditilawahkan yaitu Al-Quran, dan wahyu yang tidak ditilawahkan yaitu Al-Hadis. Hadis bagi 2, hadis qudsi, hadis nabawi. Nah, apa beza antara ketiga-tiganya? Berkata para penulis, wal farqu bainal Qur'an wal hadisil qudsi wan nabawi. Perbedaan antara Al-Quran, hadis qudsi dan hadis nabawi, annal qur'ana, maknanya baik, annal qur'ana muta'abbadun bitilawatihi. Al-Quran itu membacanya adalah ibadah. Baca hadis kan ibadah juga, Ustaz. Iya, tapi ibadahnya bukan ibadah baca hadis, ibadah mempelajari hadis atau menghafalkannya. Kalau ini tidak, langsung membacanya, langsung beribadah. Oleh sebab itu, ada orang mencari hadis tanpa niat lillah. Dapat juga dia hadis? Dapat. Tapi kalau antum membaca Al-Quran tanpa niat, maka tak sabah bacaannya, tak diterima, tak berpahala bacaannya. Kalau hadis tak pakai lillah, diterima hadisnya? Diterima, diterima hadisnya. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, itu bedanya antara sesuatu ibadah dan itu bukan ibadah. Nah,
Oleh sebab itu sebagian ulama ada yang mengatakan amalan-amalan yang bukan ibadah mahdhah, amalan-amalan yang bukan ibadah mahdhah, ibadah khusus seperti baca Quran, salat dan sebagainya, itu kan ibadah mahdhah namanya. Artinya tidak apa namanya, hanya lillahi tabaraka wa ta'ala. Ini mesti diniatkan baru dapat pahala. Tapi kalau ibadah-ibadah yang bukan mahdhah, ibadah juga, yaitu segala sesuatu yang dicintai Allah kan ibadah namanya. Misalnya membantu orang miskin atau membaguskan jalan yang rusak. Ini kan ibadah juga, tapi tidak ibadah mahdhah. Nah, kata para ulama, sekalipun tak diniatkan, insya Allah tetap berpahala. Apa sebab? Tidak mungkin cuaca lelong jalan dulu kecil banyak elok, Mungkin uang melong jalan kecil banyak elok. Tidak paham. Ini tidak kontraktor tu lain itu CBT-nya. Rusak jalan di kampung dulu sudah itu walang elong, tidak ada nak ni elok. Banyak elok tu ni buat, ni elok. Maka tidak pun dinian jalan banyak elok. Tapi kalau ibadah Allah tentu baca Quran Allah tentunya ni elok. Kan ya? Kalau topik orientalis baca Quran, orang kafir baca Quran, cek kesalahan Quran. Cek kesalahan Al-Quran. Itu masuk ada masalah ayat. ومريم ابنة عمران التي أحسنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين Bos tu nak guru nahu ada sikah. Oh nak bosan anton lah. Kandak lah kan azab lah buka. Bos tu nak secara ilmu nahu. Kalau Haji jadi guru nahu, Haji salah Quran. Jadi Al-Quran itu adalah sumber pertama ilmu nahwu. Walaupun salah secara kaedah wajib disolang waktu itu. Jalannya. Nah, wong Arab asli bahasa Arab itu tidak sesuai dengan tata bahasa yang awak pelajari. Wak solang tata bahasa atau solang Arab? Jadi makanya setiap kaedah itu ada istisna, ada pengecualian. Karena tidak semua kaedah mencakup seluruh masalah. Jadi kaedah itu berdasarkan yang umum dan yang terbanyak. Pada umumnya begini. Artinya wa kanat minal qanitat. Dia Maryam itu termasuk wanita-wanita ahli ibadah. Ini disebut wa kanat minal qanitin. Dia termasuk laki-laki yang ahli ibadah. Tentu salah dia orang nahu. Adiknya ndak pandai, ndak ngerti, kecek Quran dia salah. Jadinya, tapi bagi yang paham dan ngerti seperti Imam Abu Ja'far At-Tabari ngerti Qurannya, seluruh ahli tafsir setelah beliau, ya pada umumnya tidak mungkin ngarang tafsir kecuali mengambil ilmu dari tafsir At-Tabari. Itu tidak ahli loh, ini tidaknya ahli, lain. Cuma lepas nak baca, tidak panjang bono ustaznya, panjang bono ya nak kau sendiri. Atau mengatakan kenapa wa kanat minal qanitin?
Tidak wa kanat min qanitat, karena yang ahli ibadah sejak zaman bahela, apa bahelanya? Zaman Komwah, zaman Setu, dari umat manusia yang sempurna betul-betul beribadah itu adalah kebanyakannya laki-laki. Makanya Muhammad aku dipermudah masuk surga, kan iya Muhammad tu guna apanya? Salat 5 waktu, puasa bulan Ramadan, menjaga aurat, kemudian taat suami. Kalau suami nak bini 2, ya bang, kan itu surga mah. Kalau lari kaku kan ini yang sampai ke salat 5 waktu, puasa Ramadan, menjaga aurat, kemudian taat suami, masuk surga dari pintu yang 8 mono nyomoh. Kan ya? Ke sana? Ke sana udah dah jina kompet tu payah. Kompet tu belum payah. Yang kata tu mana situ masalah salat tolong jadinya. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Nah, kata Nabi SAW, kamula minar rijali katsir. Manusia dari kalangan laki-laki yang sempurna ibadahnya banyak. Walam takmul minan nisa illa 4. Tidak ada wanita yang sempurna, tidak ada kalangan wanita yang sempurna kecuali hanya 4 orang. Siapa? Asia, Maryam, Khadijah, Fatimah. Nah, ini yang sempurna dari kalangan ahli ibadah, dari kalangan wanita. Contoh Nabi dan Rasul pokoknya. Nabi dan Rasul bapak sudah 124,000 lah, ya kan? 124,000. Ada tina lain Nabi palsu. Nabi palsu ada tina. Tapi kalau yang asli ndak. Nah. Tu nak bohong itu tuan kalau Taala. Ndak bohong ni. Buat payah-payah awak je lah, temo je lah. Kan ya? Bohongi buat payah awak kan ya? Awak nak bohongi tapi tak sampai lah. Amor tu je. Aja bohongi lah. Makanya macam itu je. Sono kalau amor mak-mak kan macam itu, nya nak bohongi nak laki nak kan tolak bohongi sono dah. Kan ya? Kan ya? Ale belok ndak bohongi tapi tak buat. Ya, dan uang awak dan uang abang uangnya nyanyi kan. Ya Allah musta'an. Dah balik ke yang tadi. Aku sampai ke pokok tadi. Muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Yani muta'abbadun bitilawatihi bulan. Tapi Al-Quran lebih hebat daripada itu. Kenapa? Weh. Karena Al-Quran perkataan Allah. Betul, tapi bukan itu yang. Nah, betul, Al-Quran perkataan Allah. Karena mukjizat Al-Quran atau mukjizat yang lain sudah berhenti pada masanya, tidak bersambung ke sepanjang masa. Sedangkan mukjizat Al-Quran sampai hari ini berlaku. Jelas? Iya, enggak? Jadi mukjizat Al-Quran berlaku sampai hari kiamat. Tidak ada yang bisa mencontohnya. Padahal cik nuwe lah kan? Ada yang bisa dah. Buat satu surat semisal Al-Quran. Tidak ada yang bisa. Jadi melapor ni orang kafir nak buat. Tidak tahu lah. Wada'u syuhada'akum min
lillahi in kuntum sadiqin. Tidak bisa. Makanya jadi Al-Quran mukjizat terbesar karena mukjizatnya berlaku sepanjang masa. Sedangkan mukjizat lain sekali itu berhenti. Nah, jelas? Baik. Mutahaddan bihi, tantangannya masih berlaku sampai hari ini. Jadi wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithlihi wad'u syuhada'akum. Ada yang nak coba membuat Al-Quran? Hah? Iya, nak coba ya, sih. Takkan bisa. Takkan bisa. Ya, Abu Jahal dan kawan-kawan aja tidak bisa. Padahal pandai bahasa Arab sejak dalam kandungan. Sudah pandai bahasa Arab, apalagi yang kita lapue dek belajar labuan tak jo pandai-pandai bahasa Arab. Itu kan tak bisa. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Kemudian yahrumu massuhu li muhdits, haram disentuh bagi orang yang hadas kecil, apalagi hadas besar. Tak boleh disentuh. La yamassuhu illal mutahharun. Kalau hadis kursi boleh disentuh? Boleh, walaupun orang junub. Wa tilawatuhu linahwi junub, dan haram pula membacanya bagi orang junub. Orang junub boleh baca Quran? Atau langsung je Ustaz, langsung astagfirullah. Ya saya. Nah, awak sana ada mandi deh, awak junub. Atau tak murajaah kan? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qaf wal Qur'anil Majid. Astagfirullah. Awak belum mandi, mandi langsung. Nah, karena haram membaca Al-Quran bagi orang junub. Nah, kalau nak baca Quran segera mandi. Nah, bagaimana dengan orang yang berhadas besar selain junub? Ada hadas besar selain junub? Sangkuan dulu pun Imam Tinonya topik, yaitu orang haid atau nifas. Kan hadas besar nih. Boleh tak wanita haid dan nifas baca Quran? Nah, sebagian ulama mengatakan tak boleh. Apa pasal? Karena dia hadas besar, dikiaskan kepada junub. Sebagian lagi membolehkan bagi yang ingin murajaah atau mengajarkan Al-Quran. Kenapa dibolehkan? Alasan mereka berbeda dengan orang junub. Orang junub itu kapan saja mandi bisa, langsung suci. Orang haid, lampu dia mandi tak kan suci. Mandi di kampung pun tak suci no. Karena sucinya bukan dia ada di tangannya. Oleh sebab itu, dan waktunya panjang. Ya, ada yang sampai 2 bulan. Ya, saya ni pasnya 2 bulan saya. Haid 2 minggu deh mah. 2 minggu dia 2 tahun dia. 2 tahun. Allah musta'an. Tu dia pekat. Ayo. Dia kacat dapat bini, kalau tak bini 2 setahun disuruh. Dilacak tak ngalaman, lacak weh tak dilur. Memang berkumpul uang dia. Memang tetangga weh kamai. Kehanya panakui. Amba baca berkumpul uang sekampung tu kan. Kesalahan kadang. Nah, kalau orang jantan tak bini 2. Bila kan awak cerita juga? Entahlah ya. Allah musta'an. Ini apa? Aturan macam itu, peraturan pemerintah melarang mono itu masalah. Itu diperkuatlah perundang-undang pengadilan agama. Sudah itu Menteri Agama tambah-tambahlah dia leh. Dahulu lama nekan leyo kini ndak. Lah serba tekan sudah itu babolo ke depan dia basong aja nombor. Ayolah.
Makanya termasuk akhirnya wadah minta izin lebih elok. Kalau minta izin lebih elok minta alhamdulillah jangan sambuin lah mereka telah tajuk dulu kok. Bogor tajuk dulu sih kau kena wangi dari ama-ama kau. Lebih pada minta izin lebih elok. Ya, ndaklah mana serius lah sudah berumus. Mana tak serius janganlah. Baik kaum muslimin muslimat. Nah, wanita haid boleh ndak? Maka sebagiannya memberikan rukhsah tapi tetap tak menyentuh. Tidak menyentuh. Nah, menyentuh mushaf Al-Qur'an yang murni isinya Al-Qur'an. Adapun yang dengan terjemahan maka diberikan rukhsah untuk menyentuhnya. Wallahu taala. Nah, kemudian wa yahrumu riwayatuhu bil makna. Tak boleh diriwayatkan dengan makna. Allah berfirman, "Osonya tidak boleh oso-oso." Kalau tidak hafal buka Quran. Dan kalau tidak hafal buka Quran. Tidak boleh diriwayatkan dengan, kalau hadis boleh. Kalau hadis boleh diriwayatkan dengan makna. Misalnya yahrum lalu diartikannya dengan yumna, yunha. Itu sama. Karena hukum asalnya larangan itu dia mengharamkan. Nah, kemudian wa tata'ayyanu qira'atu fi shalah. Al-Qur'an juga mesti dibaca dalam salat. Kalau hadis qudsi enggak boleh, bukan apa? Enggak wajib, enggak boleh dibaca dalam salat. Hadis Nabawi apa lagi? Yang mereka dibaca pula pada waladdallin, ya kan? Lalu baca ayat hadis qudsi dah. Ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharrama fala tadzalamu. Kalau awak jadi makmum ya, subhanallah. Subhanallah. Nah. Tapi kalau baca dah innallaha la yuhibbudz zalimin. Tentulah ayat Quran baca adanya. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Baik, wa yu'jaru qari'uhu bi kulli harbin minhu hasanah. Al-Quran juga diberi pahala membaca satu hurufnya. Satu kebaikan. Satu huruf satu kebaikan. Ya Allah. Berapa huruf Al-Quran? Berapa huruf Al-Quran? Tidak ada yang tahu ya? Berapa huruf Al-Quran? Banyak ya. Ya, saking banyaknya dan ada tekanan dan gitu dulu ya. Ada tekanan? Sana bisa dicek. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jadi setiap huruf satu kebaikan dan satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Nabi katakan wala aqulu alif lam mim harf. Saya tidak katakan membaca alif lam mim itu satu huruf. Alifun harfun. Alif satu huruf. Lamun harfun. Lam satu huruf. Wa mimun harfun. Mim satu huruf. Nanti kalau baca A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dah dapat 30 kebaikan. 30 kebaikan. Kalau apa cik alif lam mim ulang sepanjang hari apa je dah. Ya. Iya kan? Nyeci itu apalnya. Tapi niatkan baca Quran. Ya, terkadang baca Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Sadaqallah. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, itu apa? Dan ada orang di Mauritania, orang Mauritania itu rata-rata hafiz. Jantan dino tua muda itu rata-rata hafiz. Ada pemuda tuh payahnya mopal. Seperti cerita dari kawan kami di situ. Akhirnya karena memang trennya memang sudah merupakan kebiasaan anak-anak di situ hafiz sono. Akhirnya berazam betulnya mesti dan hafiz pula. Mesti hafiz. Akhirnya dia niatkan baca satu kata
setiap hari. Hafal. Jadi dari pagi diulang sampai lolok, ya, satu kata itu dihafalnya. Kan tentu mulai dari Al-Fatihah pasti hafal kan? Mulai alif lam mim. Alif lam mim pasti hafalnya. Jadi seperti itu zalika. Zalika, zalika, alif lam mim zalika, alif lam mim zalika, lam mim zalika. Saya mau apa enggak apa sih? Saya mau ulang enggak apa sih? Loke enggak? Sama semantola langsung loke mah. Nah, tapi nya konsisten. Baca dia tahu ya. Sudah itu lagi tambah lah. Zalikal kitabu, alif lam mim zalikal kitabu, alif lam mim zalikal kitabu. Soalnya tambahlah la raiba, zalikal kitabu la raib, zalikal kitab sampai subhanallah dalam 2 tahun akhirnya hafal Quran. 2 tahun hafal Quran. Jadi tidak ada cerita apa yang hafal Quran bisa kalau ngomong. Bisa kalau ngomong. Mulai cara itu sahur saya. Satu kata satu hari. Dia tidak sampai mokok dia ustaznya. Ini mah tidak ampun ini kampung Joko cenderung. Nah, jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, jenang kana jo maka kalau aku nak lupa mere ini Suria. Dia punya saudara Allah Ustaz. Baik, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, bi khilafil hadis al-qudsi, berbeda dengan hadis qudsi. Semua yang disebutkan tadi itu adalah kekhususan Al-Quranul Karim, artinya khusus Quran. Nah, wal hadis nabawi, dan demikian juga hadis nabawi tidak dibaca dalam salat. Fa innahu laisa kadzalik. Keduanya tidak sama dengan yang tadi. Kemudian selesai perbedaan Quran dengan hadis qudsi dan hadis nabawi. Apa pula perbedaan antara Al-Quran, antara hadis qudsi dengan hadis nabawi? Ada bezanya? Ada? Masa ya? Mari kita dengarkan. Wal farqu bainal hadisil qudsi wan nabawi. Beza antara hadis qudsi dan hadis nabawi. Annal hadisal qudsi min kalamillah. Hadis qudsi adalah perkataan Allah bilafzihi wa ma'nahu, lafaz dan maknanya, bi khilafil hadisin nabawi. Nah, berbeda dengan hadis Nabi, bahwa min kalamin Nabi sallallahu alaihi wasallam lafzan wa ma'na. Hadis Nabi lafaz dan maknanya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa anna al-hadits al-qudsi afdalu min al-hadits an-nabawi. Dan bahwasanya hadis qudsi itu lebih afdal daripada hadis nabawi. Wa dzalika li fadli kalamillah ala kalamil makhluqin. Karena perkataan Allah pasti lebih utama, lebih mulia dari perkataan makhluk. Nabi makhluk apa enggak? Nabi makhluk apa enggak? Oleh sebab itu jangan berdoa kepada Nabi. Apalagi berdoa kepada wali. Apalagi wali desa. Nah, jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, ini sementara kaji kita malam hari ini baru sampai pada mengenali hakikat Al-Quran, mengenali hakikat hadis qudsi dan hakikat hadis nabawi, serta perbezaan di antara keduanya. Kalau demikian, kalau dipilih antara menghafal Quran dulu pada hadis Nabi, mana yang didahulukan? Menghafal Quran. Hafal Quran dulu ya. Nah, setelah itu nanti mudahkan hafal hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Upayakan hafal Quran sebelum dewasa. Sebab kalau sudah mukallaf mau ngisi di hafal Quran lah ya sampai kalau enggak paham enggak boleh hafalnya. Enggak. Walaupun belum paham, menghafal tetap disunahkan, wallahu taala alam. Ada pertanyaan? Jelas. Jadi kalau tanya panjang jawaban. Pendek pertanyaan, jawaban panjang. Cara jawab pertanyaan panjang tapi jawaban pendek. Kalau lawan tu dia pendek dah kan tahu nyong jual. Nah. Nah. Iya. Ya sama.
melalui wahyu, melalui malaikat. Melalui malaikat. Nah, melalui malaikat karena dia tidak akan menerima kecuali dari melalui wahyu. Paham ya? Nah, prosesnya sama. Makanya Nabi alaihissalam Allah berbicara kepadanya, maka li basyarin ayyukallimahu Allahu illa wahyan aw min wara'i hijab aw yursila rasulan fa yuhya bi iznihi ma yasha. Tidaklah seseorang diajak bicara oleh Allah kecuali dengan 3 bentuk. Di belakang hijab seperti Musa dan Nabi di malam Mi'raj. Allah berbicara langsung kepadanya dari belakang hijab. Hijabnya apa? Cahaya. Nah, yang kedua, wahyan atau melalui wahyu. Au yursila rasulan atau diutus utusan, yaitu malaikat Jibril alaihi assalam. Nah, wallahu a'lam. Contohnya ketika Nabi katakan inna ruhal qudus inna yulqi fi raw'i annahu la tastakmilu nafsun lan tamuta nafsun hatta tastawfi ar-rizqa alladhi lah. Seorang yang berjiwa atau seorang manusia itu atau orang yang bernapas tak akan mati sebelum sesungguhnya malaikat Jibril memasukkan ke dalam hatiku, yaitu seseorang itu tak akan mati sampai sempurna rezeki yang dituliskan untuknya. Nah, ini sebagian menyaksikan sebagai hadis kursi dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam. Nah, baik. Ternyata lebih panjang jawaban daripada tanya. Barakallahu fikum wa ila liqa'in qadim insyaallah. Semoga bertemu kembali dalam pertemuan selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu taala a'lam. Mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikut. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat. Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.